Ini adalah sebuah kisah tentang si pemarah yang berhasil Sinteyong ubah jadi pemain paling berbahaya di timnas Indonesia. Dialah Ricky Kambuaya. Di saat dominasi pemain keturunan dan pemain abroad di timnas Indonesia, nama Ricky Kambuaya masih jadi pilihan utama di skuad timnas Indonesia era Sinteyong. Kambuaya ini bisa dikatakan kunci dari pola permainan Sinteyong. Sangat jarang kita mendapati seorang Sinteyong mau menempatkan Kambuaya di bangku cadangan. Bagaimana tidak, Kambuaya ini perannya dominan dalam mengatur ritme permainan. Lihat saja saat pertandingan melawan Brunei di leg 1 babak pertama. Saat itu nama Kambuaya masih disimpan di bench dan punggawa timnas sangat sulit menembus pertahanan lawan lewat open play. Dan saat Kambuaya masuk di babak kedua, semuanya berubah. Permainan timnas menjadi cair, agresivitas lini tengah dan depan begitu meningkat signifikan. Langsung di tengah dari Ricky Kambuaya. Hati-hati Ricky, luar biasa Sandy Walsh. Penalti Nawi, Ricky Kambuaya shooting dan gol. Kemudian nama Kambuaya menjadi sorotan dan jadi pemain yang mendapat apresiasi langsung dari seorang Sinteyong karena mampu mengubah alur permainan timnas kala itu. Di leg kedua lagi-lagi Kambuaya menunjukkan magisnya, yaitu ciri khas bermain ala pemain Papua. Ia pemain paling ngotot saat itu, dribblenya, keberanian duel melawan pemain lawan, serta akurasi umpan yang memukau berhasil membuat Brunei porak-poranda. Dan saat Kambuaya keluar di menit 73, kita bagai melihat ada yang kurang di pola permainan timnas Indonesia. Ricky Kambuaya ini bisa dikatakan adalah senjata rahasia Sinteyong dalam perjalanan panjang timnas di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Saat Rupas Jordi Amat, Mark Klok, kemudian Ivar Jenner pun ternyata tak berjalan sesuai rencana dan menemui jalan buntu, maka memberikan bola kepada Kambuaya adalah opsi terbaik. Kemampuan Kambuaya dalam mendribel bola di lapangan tengah memang bisa dikatakan salah satu yang terbaik yang timnas miliki saat ini. Saat kecepatan, otot, dan kejeniusan digabungkan, maka inilah yang terjadi. Banyak yang mengatakan Ricky Kambuaya ini adalah seniman lapangan tengah. Namun sejatinya Kambuaya lebih cocok digelari jenderal lapangan tengah. Tipikal Kambuaya bukanlah seniman. Dia adalah pejuang yang melakukan apa saja dengan daya juang yang membuat kita semua geleng-geleng kepala. Dia bukan pesohor yang terlalu berlebihan ketika merayakan gol. Dan seperti prajurit yang lebih senang tembakannya tepat sasaran. Dan misinya sederhana. Terus bergerak maju tanpa lelah dalam senyap. Lihat saja saat-saat ia atau rekan lainnya mencetak gol. Ia tak pernah sekalipun merayakan itu dengan berlebihan. Dia hanya berlari kecil ke pinggir lapangan dan seperti mau bilang, "Ayo kita serang dan serbu lagi." Tapi ketika Kambuaya telah mengangkat kain celananya sedikit, maka rekan setimnya sudah mengerti. Disitulah Kambuaya telah memasuki mode buasnya. Mode yang berhasil mengantarkan timnas membuat sejarah lolos ke Piala Asia. Yang kala itu timnas masih sangat sulit bersaing karena belum ada nama macam Jordi Amat, Shane Patinama, dan Sandy Walsh di sana. Kambuaya ini bagai muncul dari antah berantah. Namanya bahkan tak pernah kita temui di timnas kelompok umur, baik itu U16 hingga U23. Hadirnya Kambuaya di timnas seperti menjadi kepingan puzzle yang begitu membantu Sinteyong dalam meramu lini depan yang selama ini kurang agresif karena tak satu pun ada pemain naturalisasi di sana.
Kambuaya pernah mengatakan, ia punya cita-cita agar suatu saat bisa bermain bersama Evan Dimas di timnas. Kita dulu kan nonton Evan Dimas main 19 itu bagus-bagusnya, top-topnya itu. Kamu harus berjuang, Koni harus berjuang berusaha supaya suatu saat mau lihat ku main karena ku harus main dengan Evan Dimas, begitu katanya. Dan yang terjadi, ia tak hanya bermain bersama Evan. Bahkan ia pemain pertama yang mampu menggantikan peran seorang Evan Dimas yang telah bertahun-tahun menjadi tulang punggung dan tak tergantikan di dalam tubuh timnas Indonesia. Ia pernah mengatakan ada sebuah kesedihan dalam kebanggaannya membela timnas. Ia bangga dapat membela merah putih, tapi saat itu ia juga merasakan sedih karena sosok sang ayah, sosok yang selama ini mensupportnya tak lagi dapat menyaksikan dirinya secara langsung dalam membuat bangga masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Papua. Jadi kalau jujur saya bangga juga, terus saking bangganya sampai sedih karena ingat almarhum bapak saya selalu support, mendukung, punya rasa bahagia, senang, tapi salah satunya juga saya sedih karena bapak tidak bisa nonton langsung, hadir langsung di tim. Kambuaya ini jadi satu-satunya pemain yang saat ini masih menjaga marwah Papua di dalam diri timnas Indonesia. Setelah bertahun-tahun lamanya, timnas Indonesia selalu membawa setidaknya 2 atau 3 pemain Persipura. Kini saat Papua terdegradasi dan bakat Papua mulai tak begitu terlihat lagi, Kambuaya justru hadir. Ia jadi satu-satunya bakat dari Papua yang mampu menembus skuad inti timnas era Sinteyong. Nama Ricky Kambuaya memang akhir-akhir ini sedikit dicap tak begitu wangi. Ia digelari pemain temperamen, pemain yang begitu mudah terpancing emosi. Jangankan dengan pemain lawan yang ia tak kenal, dengan seorang Nadeo pun yang teman baiknya di timnas pernah ia piting. Di tim barunya Dewa United, Kambuaya juga masih kerap kali membara emosinya. Saat itu dia panas, ia telah menandai seorang pemain, dan saat peluit akhir laga dibunyikan maka berlarilah Kambuaya dan seketika ingin baku hantam. Sebuah sikap temperamen yang perlahan Sinteyong ubah di dalam diri Kambuaya. Karena pemain sepenting dan sekualitas Ricky Kambuaya jangan sampai dipatahkan oleh lawan dengan menggunakan cara licik yang mengundang temperamen seorang Kambuaya menjadi meledak-ledak. Karena lawan dari timnas Indonesia di fase grup Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, terdapat negara yang pemainnya dikenal begitu rajin menggunakan metode provokasi. Kini di timnas Kambuaya menjadi harapan. Walau di liga domestik banyak yang mengatakan Kambuaya adalah pemain paling menurun performanya. Karena Kambuaya tak satu pun mencetak gol saat bermain untuk Persib, dan di tim barunya Dewa United, Kambuaya hanya mampu mencetak 1 gol sejauh ini. Tapi di timnas eranya Sinteyong, pemain yang bagus tak melulu dilihat hanya dari jumlah gol. Kemampuan dribble, kemampuan bertahan, kecepatan dalam mengalirkan bola, efektivitas passing, semuanya menjadi jelas jika memang Kambuaya adalah jenderal lapangan tengah terbaik yang timnas Indonesia miliki saat ini. Dan begitulah sedikit cerita tentang seorang pemarah yang perlahan Sinteyong ubah menjadi pemain paling berbahaya di lini tengah timnas bernama Ricky Kambuaya. Dapatkah Kambuaya mampu membuat bangga masyarakat Indonesia dengan mampu berbicara banyak di Piala Asia atau bahkan mampu membuat sejarah dan membawa timnas lolos ke Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.